Investasi yes, premanisme no. Tapi ormas ini kayak iklan sampo KW, berkilau di luar, ketombean di dalam. Uye. Bayangin aja, investor luar ngelihat kelakuan ormas gaya preman, pabrik belum dibuka, udah dipalak. Jangankan mau invest, mau lirik aja udah males. Paling dikasih senyum template aja. Ya. Saking meresahkannya akhirnya banyak pihak yang marah. Pak Muldoko sampai panas dan bilang tumpas saja. Pak Muldoko keren. Komisi 3 DPR juga geram. Mereka bilang negara jangan sampai kalah dari preman berkedok ormas. Bahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sampai bilang bakal buka opsi revisi undang-undang ormas. Ormas yang ganggu investasi itu ibarat kayak di tongkrongan kedatangan orang baru. Dikira bikin seru, nggak taunya cepu. Mau ngegosip jadi ketar-ketir. Yang ada bubar tuh tongkrongan. Negara ini butuh ormas yang bisa jadi wadah pengembangan kemampuan. Bukan ormas yang jualan rasa aman tapi kelakuan kayak preman. Kalau premanisme masih tumbuh, bisa jadi BYD dan Finvest mikir kabur aja dulu. Jangankan investor asing, akamsi yang pengen buka usaha juga jadi pusing. Udah keluar modal, urus izin kepentok kenalan ordal. Toko belum buka, udah kena palak. Pas udah buka, masih dikagetin sama bil pajak. Kaget. Jadi buat negara jangan cuma galak di kata, tapi buktikan galaknya beneran nyata. Kalau cuma sekedar kata saya juga bisa. Giliran ketemu ketua ormas malah diajak foto bareng sambil bercanda. Indonesia bisa lebih baik, tapi kalau nggak ada nyali buat bertindak, ya semua itu cuma drama lawak. Udah kayak pacar posesif, dikit-dikit suruh lapor, neror. Tiap hari nanya, kamu di mana? Sama siapa? Semalam berbuat apa? Kita lanjut ya guys. Mania, kelakuan koruptor dan ormas memang bikin kita emosi. Tapi ada juga prestasi atau rekor yang bikin kita naik tensi. Tahun ini Indonesia bakal cetak prestasi, bukan prestasi berantas pungli, bukan juga rekor ekspor teknologi canggih, tapi pamer rekor perputaran duit judi. Perputaran duit judol tahun ini diprediksi mencapai 1.200 triliun. Kalau dibeliin micin bisa telmis Indonesia. Padahal ekonomi lagi mudi, tapi masih banyak aja yang main judi. Masih semangat spin-spin harapan kayak nunggu chat dari mantan. Mantan bos berharap dipanggil lagi. Gaji baru ditransfer, besoknya langsung hilang kena scam free scatter. Gimana nggak kejang-kejang kayak kesambar petir kakek Zeus. Bahkan ada mahasiswa sekarang kuliahnya double jurusan. Siang belajar manajemen ekonomi, malamnya belajar manajemen stres kalau kalah judi. Bisa aja saya. Gak cuma berdampak pada ekonomi, judi online juga punya efek ke kehidupan sehari-hari. Kalau ketemu temen bukan lagi nanya udah makan, tapi udah WD belum hari ini? Tahu nggak WD? Kacau. Withdraw. Bahkan transaksi bandar judi sekarang makin sophisticated. Pakai kris, kripto, bahkan e-wallet. Bayar dosa tinggal tap, gampang banget ya. Sekali scan, dosanya masuk, pahalanya kena suspend. Ya, saya bukan memuja-muja beliau, tapi kenyataannya begini, karena saya sudah ada bukunya, saya sudah beli buku 100 tokoh ya, Pak Anies itu termasuk 100 tokoh dunia itu yang menjudulkan itu ada
adalah orang-orang tokoh dunia. Itu saya ada bukunya, saya sudah baca agak 2 lembar 3 lembar saya baru beli. Nah artinya siapapun calon Pak Anies itu saya nggak masalah, yang penting presidennya Pak Anies. Karena gini ya, ingat teman-teman, ya bentar sedikit lagi ya, ingat teman-teman, kalau jadi pejabat itu bukan untuk ladang, untuk kaya, ya. Nah, jadi kalau pejabat itu mengabdi kepada rakyat, bukan jalur untuk kaya. Itu ada di sosok Pak Anies untuk saat ini. Makanya beliau waktu jadi gubernur DKI, bukan saya memuji ya, ini fakta. Beliau yang paling besar APBN-nya 80 triliun. Itu kalau itu semuanya tersalurkan kepada rakyat. Kalau beliau mau kaya, udah lama kaya, ini masih di gang sempit rumahnya, ada rumah masih kredit. Ya artinya beliau terbukti. Jadi orang sepertinya harus kita support. Makanya nggak usah ada lagi kubu sana kubu sini. Orang yang amanah itu harus kita dukung. Ini demi anak cucu kita, bro. Gitu. Terima kasih. Terlena, tapi kan Bang Gondrong sebentar, saya mau sama Terlena. Tapi kan Mas Wapres ini walaupun kosong, tapi kan anak internasional, gimana sih Mak Terlena? Iya, tapi anak internasional terpaksa bawa wayawa. Prosesnya kan gimana kalau untuk berkarir, kita aja lah Bang Wayawa, kita ini orang yang lurus, umur segitu belum bisa menjadi RI 1 RI 2, bentuknya paling jadi wakil dewan atau bupati atau gubernur. Nah itu gubernur bupati lah kalau menurut seumur beliau. Itu baru karirnya seperti itu seharusnya kalau saya proses ya. Nah, kalau host potong sedikit ya Terlena. Kalau teman-teman host nih ya kan termo itu. Kalau teman-teman gue ini beda pendapat sama lu. Kalau teman-teman gue ini malah memilih para koruptor ya, malah memilih pemimpin tuh para yang memelihara koruptor, yang memperkaya dirinya, golongan dan kelompoknya. Beda malu dengan Pak Anies. Kalau teman-teman gitu, teman-teman gue begitu pemikirannya, bukan untuk masyarakatnya, untuk golongan dia, gitu loh. Iya, kalau mau gitu Bang Gondrong, ya apa betul kata Pak Prabowo 2030 kita bubar aja masing-masing aja cari negara mana. Kan itu kan pemikiran teman-teman gue kan seperti itu. Iya, makanya saya bilang sama temennya gini ya berpikirnya ya, satu poin aja sebelum ke lain. Menjadi pejabat itu nggak ada jalan untuk kaya. Kalau mau kaya jadi pengusaha, bisnis itu baru kaya. Gaji salah, pejabat sekarang kan banyak tuh yang kaya-kaya. Contoh ya, makanya ya kemarin ini kan udah tahu lah duitnya udah banyak, Wak. Naikin termul itu host, buaan biar seru host, gua turun, naikin buaan itu tuh. Iya. Apa? Udah lu di atas aja, ngapain lu turun? Lu sekali bertari komanin apa sih? Jadi lu mau live. Penting. Oke, host ya, itu aja dulu. Yang penting nggak penting host mau dia suku apa-apa, yang penting dia amanah dan adil, kita dukung. Mau suku apa aja nggak penting itu. Terima kasih. Oke, saya ke Bang Sapa dulu ya. Bang Sapa silakan Mas Sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibaratnya tidak mau kaya, saya menambahkan siapa tadi? Siapa? Uwai. Kalau tidak mau kaya, pejabatnya cocok itu Aheng. Karena dia pribadi, dia menyumbang. Kalau kayak Anies itu orang bersahabat, orang dia bisa bercerita. Angin aja mau dibikin KTP sama dia, kan tak masuk akal. Angin tak punya KTP, makanya dengarkan yang baik-baik. Angin tak punya KTP. Itu, kok bisa angin pula tak punya KTP, mengapain pula sampai ke sana bicaranya? Intercept kan host, bersahabat, bisa bercerita. Intercept Bang Sapa. Dia orang bersahabat itu. Intercept Bang Sapa. Saking pandainya bodoh jadinya. Habis ini saya turun. Anda dengerin ya Jadi Bang kalau Sapa ya, maaf ya. itu cocok karena duit dia sendiri dihabiskan. Kalau mau jadi pejabat, bukan Anies Anda apa itu yang salah bisa Bang. membantu negara Dengan ini. adanya angin tak Malah menghabiskan ber-KTP, duit rumah orang Anda lain itu nggak yang kena ada. angin puting beliung, tahu nggak? Nah itu Aman Anies, rumahmu itu. saking pintarnya, masa angin harus tidak bilang ada KTP pula. Kan bodoh namanya itu. Kalau pintar bodoh jadi orangnya nggak bisa apa-apa. Kamu jangan membodohin Anies Pak. Jadi Anda kalau juga bodoh kalau Anies. kalau kita mau cari pemimpin itu ya punya strategi. Ibaratnya kalau berkeluarga itu ada perempuan, ada laki-laki. Yang siapa yang punya strategi? Itu yang Oh, andanya bencong kali ya. Andanya bencong kali yang ya. punya strategi itu siapa? Yang punya strategi itu ujung-ujungnya harus tentara.
Prabowo itu punya Andanya strategi. Andanya bencong, Jadi makanya sekarang Anda nggak itu, mencalonkan menjadi kalau kita lari presiden. ke Gibran tuh nggak punya visi misi. Seharusnya yang wakilnya memang Kang Deddy itu, karena dia punya visi misi. Benar, yang dibilang harus tahu harga cabai itu memang wakil itu harus tahu. Tapi bukan pekerjaan yang punya strategi presiden. Presiden itu luas dunia. Bukan dalam negeri aja yang dia harus diatur. Jadi kita harus cari laki-laki. Siapa yang laki-laki? Ibaratnya pasangan rumah tangga itu ada bertangga itu ada laki-laki. Udah, tanggapi tema aja. Oke, Bunda Srimila, siap. Bisa nggak dilanjutin? Udah, lu tanggapi aja satu-satu udah. Semuanya ada juga. Jadi ibaratnya kita itu pemimpin kita itu harus mempunyai strategi. Ujung-ujungnya yang mempunyai strategi itu yang hanya bisa dari zaman Bung Karno sampai Pak Harto sampai sekarang itu hanya tentara yang bisa yang ada punya strategi. Kalau sipil itu tidak ada. Dari Bung Karno sampai yang Jokowi itu tidak ada strategi. Jadi pembangunnya adul aja. Artinya besar pasak daripada tiang. SBY tak punya strategi dong. Strateginya ada. SBY tak punya Jelas strategi kalau dong. Anies itu SBY gimana itu SBY? hanya ibaratnya itu masa angin aja tidak ada KTP, masa sampai segitunya dia ngomong, kan terlalu pintar dia ya. Jadi kalau orang sudah terlalu pintar tuh bodoh jadinya. Jadi kalau Biasanya bahasa itu jangan dikeluarin, jangan Nah, dikeluarin. itu nggak masuk akal tuh siapa itu? Apa Kalau yang ngomongin seperti jelas, itu? kalau Bahasanya itu mau tolong jadi ya, jangan pemimpin dikeluarin ya, itu, karena itu udah ibaratnya berapa kali dilarang pasangannya TikTok ya. Ntar nanti gue turunin nanti daripada kau malah rungkat. pasangannya itu harus ada perempuan, harus ada laki-laki. Kang Deddy itu cocok untuk pasangan. Kalau untuk mendunia itu belum lagi, untuk presiden itu belum lagi. Karena dia tahu, dia turun tangan langsung itu saya cocok jadi wakil itu cocok. AHY itu punya strategi karena dia tentara. Kalau yang lain itu belum bisa lagi. Apalagi Pak Anies itu tidak bisa. Belum bisa Oke, jadi udah ya. pemimpin lagi. Tak bisa Nah, dari udah, mana Bapak. Bang Kan dulu, Sapa? Bapak. Kamu ini enak aja ngomong. Tak bisa dari mana? Air mah dimasukkan ke bumi, sunatullah, ujung-ujungnya. Sebentar, udah. Gantian. Tahan dulu. Oke, Kanza sebentar. Oke, yang baru masuk nih ya, ada Bang Muslim, Kanza, Bang Arfan. Oke, saya ke Kanza dulu. Bang Muslim tahan dulu ya. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Salam. Saya menanggapi Bang Safa. Angin tidak punya KTP itu majas. Itu pelajaran bahasa Indonesia. Dan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan bilang CO2 tidak ber-KTP. Anda itu dengar nggak berita itu? Anda yang disalahin. Sampai kapanpun jadi presiden orang filsafat itu nggak akan pernah bisa, hanya berteori aja nggak bisa. Oh, suruh diam dulu host biar selesaikan Kanza dulu. Iya, orang beliau ekonomi kok, politik kok. Beliau S3 kok filsafat terus yang di bawah. Sapa berisik banget, Sapa di mute dulu. Saya ngomong itu diam dulu. Saya mau nanggapi yang angin tidak ber-KTP. Itu pelajaran SD. Tahu nggak? Anda itu sekolah sampai gerbang aja atau gimana? Kalau angin punya KTP, angin sudah tak suruh ke tempat pejabat yang zolim. Menyalakan angin aja kerjaan itu, nggak guna jadi pemimpin kayak gitu. Diam kau Sapa, tua kejemur kau. Kalau angin punya KTP udah tak suruh tuh angin ke tempat pejabat itu yang kemarin korupsi 1.000 triliun itu. Biar musnah semua itu. Tahu nggak? Angin nggak punya KTP itu betul. Angin nggak punya KTP. Kalau kebakaran hutan di Sumatera, Kalimantan itu sampai Malaysia, sampai Singapura. Karena angin nggak punya KTP. Indonesia itu hanya bikin malu, tahu nggak? Setiap tahun bakar hutan, itu kemana anginnya itu? Polusinya. Kemana? Makanya Pak Anies ngomong angin nggak punya KTP. Sebetulnya yang bukan polusi udara itu bukan Jakarta, tapi di luar Jakarta, ke bawah angin. Makanya Pak Anies bilang angin nggak punya KTP. Anda itu tahu nggak statement Bu Sri Mulyani yang CO2 tidak ber-KTP? Giliran Bu Sri Mulyani nggak disalahin, giliran Pak Anies diungkit-ungkit sampai akhir nanti kiamat. Makanya itu rajin membaca, rajin mendengarkan.
Pak Anies itu jeruk makan jeruk namanya. Jangan serupa wapres, rajin baca komik. Ada. Jeruk makan jeruk. Apa ini ngomongnya dimakannya Oke, Kanja tahan dulu. Oke. Siapa tahan dulu ya? Saya ke Bang Muslim dulu. Silakan Bang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ini saya nanggapi tema aja ya. Oke. Kalau saya pribadi nih masih Pak Anies lah. Karena namanya undang-undang ini tinggal dijalankan, tidak perlu strategi, tinggal menjalankan amanah undang-undang aja. Nah kalau dibandingkan dengan KDM ini dia cuma memperbaiki di bawah, yang harus diperbaiki itu yang di atas. Contoh dia tuh membuka persyaratan lapangan pekerjaan. Oke, dia mengintervensi aja orang yang membuka lapangan pekerjaan, tapi yang membuka lapangan pekerjaan seperti Pemda ini kayak honorer tidak diangkat, itu salah paham tuh. Dia tidak punya gagasan kalau gitu. Dia cuma bikin konten aja, mohon maaf. Kalau waktu jadi Bupati Purwakarta, itu prestasinya apa itu? Enggak ada. Waktu jadi Bupati Purwakarta enggak ada prestasi dia. Sama kayak Jokowi. Cuma pencitraan aja itu kan. Terus masalah sekolah. Jokowi kan udah punya prestasi itu bikin bangun jalan tol itu. Terus yang itu IKN juga. Saya tuh sebenarnya tidak boleh ke situ, artinya agak mirip-mirip. Nah, itu yang pertama tuh. Yang kedua, KDM. Kenapa anak sekolah ditervensi gitu loh? Harusnya Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan yang harus dikritik. Kenapa begitu kurikulumnya dirubah dong? Gitu loh. Dia sebagai gubernur jangan jadi rakyat jelata, jadi korban diviralkan gini-gini oknum-oknum. Guru-guru tuh kasihan gitu loh. Berapa sih gajinya honor-honor pun diviralkan gitu. Guru-guru itu pun dipiralkan. Apakah bagus itu bagi seorang gubernur memviralkan oknum-oknum guru? Tidak perlu. Yang harus ditervensi itu dinas pendidikan, yang harus dimutasi, dipecat kalau bisa. Kok begitu aturannya? Pernah gak KDM begitu? Buat persyaratan gini-gini. Yang harus diperbaiki itu regulasi dinas pendidikan itu. Betul. Kalau Pak Anies coba waktu transportasi diperbaiki, dia itu intervensi dinas perhubungan, begini caranya, begini. Dia perbaiki dari atas kalau Pak Anies. Nah itu gagasan itu. Jadi saya rasa kalau pemimpin itu tidak perlu lagi punya strategi, cukup menjalankan amanah undang-undang, selesai masalah. Cuma amanah undang-undang tidak jalankan dengan baik, makanya carut marut gitu. Karena yang dibawa tidak sesuai dengan kinerjanya, makanya dia korupsi, begitu oknum-oknum.